kemudian Pak Ketua LPPM, Pak Ujung. Ya. Terima kasih atas kepercayaannya mengundang kami kembali dan bersama Pak Edi, Bapak dan Ibu sebagai peserta dan yang terhormat senior saya Pak Edi Kurniadi. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Pak Darmono. Alhamdulillah. Sehat Pak Edi? Alhamdulillah. Salam dari Solo. Mohon maaf tadi malam nggak sempat membalas karena saya kelihatannya tertidur Pak Fe. Selamat pagi juga Pak Darmono. 2 hari, selamat pagi karena 2 hari menemani adik-adik mahasiswa untuk demo Pak Di. Untuk menurunkan UKT sehingga saya 2 hari harus menemani pagi sampai sore. Di hari pertama ternyata mereka tidak hadir, di hari kedua mereka hadir. Ya, harus saya temani sampai selesai. Oke. Nah, mohon izin Bapak dan Ibu dan Pak Edi dan Bapak yang lain, saya akan menyampaikan awal karena waktunya singkat. Fokus saya adalah terkait dengan yang PPM monotahun Bapak dan Ibu. Kemarin sudah kami sampaikan. Nah, ini nanti untuk yang multi tahun akan disampaikan oleh Pak Edi. Kami akan secara paralel dengan Pak Edi, mudah-mudahan kami saling bisa mengisi untuk mengantarkan Bapak dan Ibu menghasilkan karya proposal pengabdian yang mudah-mudahan terbaik dan mendapatkan kesempatan untuk didanai, entah kapan didanainya itu. Oke. Sedikit rekod saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry. Ya, Pak. Sebenarnya hati saya adalah memang di pengabdian. Saya dibimbing Pak Edi sudah lama, sehingga sekarang bisa bersama Bapak dan Ibu. Itulah data yang bisa saya tampilkan yang bisa terkumpul. Saya yakin masih banyak yang tercecer di mana-mana. Kelihatannya saya nggak sempat untuk melihat secara banyak. Nah, Bapak dan Ibu, kita lihat kalau Bapak Ibu mencermati panduan yang sekarang adalah edisi 12 2018, dilakukan revisi di tahun 2019. Beberapa skema ada 10 Bapak Ibu yang kita cermati pada hari ini. Saya kebagian untuk yang monotahun, di sana ada AKKN PPM, kemudian ada yang PKMS, dan yang pertama itu ada PKM, Program Kemitraan Masyarakat, yang kebetulan kependekannya itu sama dengan lembaganya di UNAN barangkali atau kegiatan di UNAN. Di UNAN itu istilahnya pengabdian masyarakat adalah PKM, tetapi di panduan ini PKM adalah Program Kemitraan Masyarakat. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita cermati di panduan nanti kita akan mencermati satu persatu. Saya akan mengantarkan yang pertama adalah terkait dengan PKM. Kemudian kita lanjutkan untuk yang PKMS, singkat karena PKMS dengan PKM itu tidak jauh berbeda Bapak dan Ibu. Bedanya hanya pada jumlah dan dana yang dialokasikan. Nanti kami jelaskan lebih lanjut. Dan yang terakhir nanti akan kami sampaikan yang terkait dengan KKN PPM. Dan bila mana masih memungkinkan, Bapak dan Ibu nanti akan kami sampaikan contoh kegiatan yang sudah pernah diselesaikan oleh Bapak dan Ibu dosen. Dan kebetulan saya mungkin salah satu yang mereview dan mendampingi mereka ketika persiapan membuat proposal dan sebagainya, sehingga nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu supaya Bapak dan Ibu ada pemahaman yang lebih baik lagi, sehingga dengan contoh itu kami berharap Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan proposalnya dengan baik. Siapapun orangnya, kalau biasanya membuat sesuatu itu tidak ada contohnya, biasanya lama dan mungkin bisa jadi kualitasnya tidak akan sebaik bila mana ada contohnya. Nah, oleh sebab itu nanti akan kami contohi. Saya sudah izin pada pemilik dari proposal itu, karena kebetulan saya juga menjadi anggotanya, sehingga bisa kita berikan contoh kepada Bapak dan Ibu di kesempatan ini. Nah, ini Bapak Ibu, untuk yang monotahun, Bapak Ibu, PKM kita diberi kesempatan alokasi anggaran sebesar 50 juta, kemudian yang PKMS adalah maksimum 25 juta,
Dan yang mohon maaf mungkin yang KKN ini kelihatannya bukan 75 juta, 75 juta ini adalah yang panduan sebelumnya. Yang sekarang adalah menjadi 50 juta. Lebih kecil lagi. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, yang terpenting bagaimana kita berusaha, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua LPPM, yang terpenting bukan uangnya. Uang itu utama, tetapi yang lain itu ada yang lebih penting lagi adalah dalam rangka kita membantu lembaga kita, dan untuk kepentingan kita pribadi juga, dalam rangka untuk tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Uyung terkait dengan klasterisasi perguruan tinggi, akreditasi perguruan tinggi, kemudian juga dalam rangka untuk akreditasi prodi, dan banyak manfaat yang dapat kita sampaikan kepada masyarakat terkait dengan program-program kegiatan pengabdian kita itu. Saya sampaikan Bapak Ibu, persyaratan umum ini yang perlu dipenuhi Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengusul mestinya sudah memiliki NIDN atau NIDK. Bagi Bapak dan Ibu yang belum mempunyai NIDN atau NIDK, terutama yang NIDK, ya Bu, yang NIDN mestinya Bapak dan Ibu yang PNS mestinya punya, segera untuk mengurus supaya nanti pada saatnya ada peluang, ada kesempatan mengusulkan proposal, Bapak dan Ibu bisa masuk di sistem. Kemudian kita berharap Bapak Ibu bahwa sebagai persyaratan dalam administrasi seleksi, pengusul itu harus multidisiplin di dalam usulan proposal yang Bapak dan Ibu buat. Jangan sampai Bapak Ibu membuat proposal itu pengusulnya dalam satu tim itu adalah monodisiplin, artinya dari program studi yang sama atau mempunyai kompetensi yang sama, itu lebih jelasnya. Sehingga harapannya adalah Bapak dan Ibu bisa berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu mungkin dari prodi lain atau mungkin dari fakultas lain atau bahkan bisa jadi dari perguruan tinggi yang lain. Itu tidak masalah, itu akan jauh lebih baik. Tetapi sebagai induk atau hostnya harus tetap di mana ketua itu berada, di PT mana, itu adalah sebagai induk dari pengusulnya. Kemudian persyaratan yang lain, walaupun ini mungkin belum terjadi, adalah Bapak dan Ibu hanya diberi kesempatan 3 kali ketika melaksanakan kegiatan untuk proposal atau melaksanakan kegiatan yang monotahun ini. Baik itu yang PKM, PKMS maupun yang KKN, PPM. Harapannya apa? Ke depan supaya Bapak dan Ibu setelah bisa melaksanakan 3 kali sukses berhasil, Bapak dan Ibu bisa beralih naik pangkat, naik jenjang untuk yang multi tahun. Kita berharap demikian, Ibu. Kemudian, Bapak dan Ibu, penting untuk kita pahami bahwa untuk setiap kegiatan, untuk PPM yang monotahun, Bapak dan Ibu wajib melibatkan mahasiswa sebanyak minimal 2 orang. 2 orang mahasiswa yang kita berharap juga mahasiswa itu tidak sekedar dilibatkan, tetapi ada manfaat dampak dari kegiatan dalam rangka penyelesaian studinya. Itu akan jauh lebih baik. Misalnya untuk terkait dengan skripsinya atau tugas akhirnya dan lain sebagainya. Kemudian yang multi tahun, kita berharap Bapak dan Ibu bisa melibatkan mahasiswa minimal 4 orang, kecuali kalau yang KKN PPM tadi minimal harus melibatkan mahasiswa sebanyak 20 orang mahasiswa. Itu karena khusus. Kemudian sebenarnya Bapak Ibu, kita itu diberi kesempatan dalam rangka untuk hilirisasi hasil penelitian kita, itu jauh lebih baik kita terapkan untuk kegiatan